sebelum kita lanjutkan pelajaran, siapa yang datang hari ini? Siapa yang tidak datang hari ini? Ada yang datang? Siapa yang datang? Siapa? Fadil Hairi. Terus? Muhammad. Terus? Fadil Hairi mana? Fadil Hairi? Fadil Hairi mana? Oh iya. Kita ucapkan semoga Fadil Hairi dengan meninggalnya orang tuanya semoga diberi Ketabahan, ya. Kemudian dengan Muhammad, ya semoga dengan sehatnya sunnah cepat sembuh. Kita doakan bersama-sama. Jadi nanti kita pergi sama-sama kita mentakziahi Fadil Hairi teman kita ya. Hari ini sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, kita menyanyikan dulu satu nusa, satu bangsa. Oke? Ya. Kita menyanyikan. Ya. Siap ya? Siap? Oke. Fokus ya. Ini anak-anak tulis siap semua ya? Sudah siap semua ya? Sudah siap? Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, minggu yang lalu kita sudah mempelajari itu tentang listrik yang lewat. Kita sudah mempelajari listrik. Apa itu listrik? Seri. Apa itu seri? Paralel. Nah, untuk selanjutnya, untuk hari ini kita belajar selanjutnya tentang hak dan wajib. Hak, ada hak, ada kewajiban, apa lagi? Ada tanggung jawab. Iya. Jadi penjelasan ini kira-kira hak ini apa hak? Coba siapa itu? Apa itu hak? Hak? Coba, nah kita ini yang kita pelajari dulu hari ini hak kita sebagai anak untuk di rumah dulu. Ya, kita belajar hak kita sebagai anak di rumah. Ya, nah, baik kita buka dulu portfolio kita. Ini dia. Di sini paling tutup ya. Di sini ada hak kalian. Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan. Nah, berarti kalian tidak punya hak. Nanti kalau sudah ada hak, harus ada kewajiban. Kalau sudah ada kewajiban nantinya, harus ada tanggung jawab. Salah satunya hak kita apa di rumah? Coba, hak kita di rumah. Mendapat kasih sayang. Dan siapa kasih sayang ini dapat?
Nah, inilah anaknya yang sedang bermain bersama orang tuanya. Ya kan? Nah, kemudian lihat nih. Yang tadinya hak, itu hak kan? Nih, ini hak kan? Tuh, itu ada hak merupakan sesuatu yang didapatkan. Jadi apa hak kalian di rumah? Apa salah satunya? Hak mendapatkan kasih sayang. Nah, selain dari kasih sayang apa lagi? Boleh. Nah, hak bermain juga boleh. Itu hak kalian bermain. Jadi kalau hak bermainnya sudah ada hak, nanti ada wajib. Apa kewajiban kita? Setelah kita bermain, apa lagi hak kita bermain? Iya. Nah, membersihkan. Selanjutnya ada kewajiban. Ini kewajiban. Nih. Jadi tadinya kalian punya hak, sekarang ada kewajibannya. Apa kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Ini namanya kewajiban. Ya. Jadi kalau sudah hak, nanti ada kewajiban. Selanjutnya, nih. Adanya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Nih, kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang tidak merugikan orang lain. Jadi kalau sudah kita berbuat, apapun kita ambil risikonya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jangan lari dari kenyataan. Bertanggung jawab akan perbuatannya. Jadi kalau sudah bertanggung jawab, maka semuanya akan ada keadilannya. Baik. Nah, di sini kita akan mempelajari kembali lagi tentang ada penjelasan di sini. Kalian coba difokuskan nanti melihat video Bapak putar. Di video Bapak putar kali ini ada nanti hak dan kewajibannya. Ini selanjutnya ini kan gambar. Ini namanya gambar ya. Nih, lihat nih. Ini kan, yang tadinya hak nih ya. Nih, ini hak kan merupakan sesuatu yang dapat. Kemudian ada lagi nanti di bawahnya ada kewajiban merupakan sesuatu yang dilakukan. Kemudian selanjutnya lagi ada tanggung jawab. Nah, kembali kita putar videonya. Apa itu hak dan kewajiban dan tanggung jawab? Dipersilakan kalau perlu dicatat, silakan dicatat. Ya, mungkin ada yang perlu dicatat nanti sampai lewat Bapak videonya Bapak putar. Silakan dicatat. Ya. Coba perhatikan video ini. Perhatikan videonya. Ini Bapak besar ya. Bapak kasih nama besar. Halo semuanya, nama budaya. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Bunda Mira. Nah teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita bersama-sama akan belajar mata pelajaran SBDP kelas 6 tema 3 ya. Materi apa sih yang akan kita bahas? Yuk langsung kita mulai video pembelajaran kali ini. Nah teman-teman, yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian nada, yang kedua istilah-istilah pada nada, yang ketiga tangga nada, dan yang keempat interval nada. Yang pertama kita pelajari yaitu pengertian nada. Teman-teman, apa ada yang tahu apa itu nada? Nada adalah bagian terkecil dari sebuah lagu. Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki getaran tertentu. Setiap nada memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Nah teman-teman, pada nada terdapat dua notasi ya. Yang pertama notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka teman-teman. Jadi nada do, re, mi, sampai do lagi itu pakai angka ya simbolnya. Untuk 1 itu do, untuk 2 re, untuk 3 mi, untuk 5 sol, 6 itu la, 7 si, dan salah ya? Banyak salah besar ya?
Halo semuanya, Bunda ya. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Bunda Mira. Nah, hari ini kita akan belajar bersama nih mata pelajaran PPKN kelas 6 tema 3 dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yuk langsung kita bahas bersama. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita langsung masuk ke materi pertama yaitu tentang hak. Ayo, ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh teman-teman. Jadi setiap manusia memiliki hak ya teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak sebagai seorang anak. Nah teman-teman, secara umum hak sebagai seorang anak itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Dan yang terakhir adalah hak untuk berperan dalam pembangunan. Nah teman-teman, jadi hak sebagai seorang anak itu ada undang-undangnya juga loh. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga ada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62. Dan yang terakhir ada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 44 ayat 1, Pasal 44 ayat 2, dan Pasal 44 ayat 3. Nah, dari sini apakah hak sebagai seorang anak sudah kalian dapatkan semuanya? Selanjutnya yaitu hak sebagai seorang pelajar. Nah teman-teman, hak sebagai seorang pelajar ada beberapa juga loh. Yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Yang kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, berhak mempunyai banyak teman. Dan yang terakhir, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu hak sebagai warga negara. Nah teman-teman, hak sebagai warga negara juga tercantum dalam undang-undang ya teman-teman. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berisi tentang tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Lalu ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya pada pasal 28A. Lalu ada juga hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup, yang berisi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu ada juga hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang terdapat pada pasal 28C ayat 1. Ada pula hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
terdapat pada pasal 28C ayat 2. Lalu ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1. Lalu ada juga hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi 2, yaitu tentang kewajiban. Ada yang tahu apa sih itu kewajiban? Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban sebagai seorang anak. Nah teman-teman, ini adalah beberapa kewajiban seorang anak teman-teman. Yang pertama yaitu kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Dan yang ketiga, kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, kewajiban seorang anak juga ada di undang-undang teman-teman, yaitu pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Lalu ada juga di pasal 46 ayat 2 yang memuat ketentuan dan berkaitan dengan pasal 45 ayat 1. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai pelajar. Nah, apa aja sih kewajiban sebagai pelajar? Ini adalah beberapa contoh kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Lalu ada juga ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut yaitu ada juga menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Selanjutnya, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Lalu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga negara. Nah teman-teman, sebagai warga negara kita juga memiliki kewajiban ya. Dan itu juga terdapat di dalam undang-undang, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah teman-teman, ini Bunda kasih contoh tanggung jawab sebagai seorang anak. Jadi ketika dia memiliki hak untuk bermain, dia memiliki kewajiban main secara adil bersama anggota keluarganya. Nah, pada kewajiban itu disertai dengan tanggung jawab, yaitu membereskan mainan yang sudah digunakan. Ada juga contoh tanggung jawab sebagai seorang pelajar teman-teman. Ketika seorang pelajar sudah mendapatkan hak yaitu dan berkaitan dengan pasal 45 ayat 1. Jadi kewajiban ketiga ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, lalu ikut membantu. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga negara. Sudah selesai kan videonya kita lihat? Sudah. Sudah mengerti belum? Apa itu hak? Apa itu tanggung jawab? Apa itu kewajiban? Apa tanggung jawab? Sudah mengerti belum? Sudah. Sudah dijelaskan kepada yang tadi kan? Bapak tanya kembali lagi seperti awal. Kira-kira hak kalian di rumah apa lagi? Coba sebutkan salah satunya apa di rumah? Hak untuk bermain. Selain itu apa lagi? Hak mendapatkan perlindungan. Ya, sekarang yang kita pelajari kali ini seperti Bapak katakan di
kita cari, kita identifikasi dulu hak kita untuk di rumah. Baru selanjutnya nanti kita cari hak kita sebagai siswa di sekolah. Kemudian kita cari lagi yang ketiganya nanti hak kita sebagai warga negara. Jadi ada tiga nanti, hak kita sebagai anak, kemudian kita hak kita sebagai anak sekolah, hak kita sebagai warga negara. Yang telah diatur Undang-Undang tahun 1945. Ya kan? Betul. Nah, kemudian di awal tadi kita sebentar ya. Ini kan? Ini dah yang kita pelajari tadi kan? Kewajiban berupa sesuatu yang dilakukan. Hak tadi itu hak. Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan. Sementara kewajiban merupakan sesuatu yang dilakukan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja dan tidak merugikan orang lain. Ya, tidak boleh merugikan orang lain. Harus ada keadilannya. Nah, kalau sudah demikian, kita akan membicarakan masalah ini tentang hak kewajiban kita sebagai anak di rumah. Ya, kita akan buat kelompok ini bapak kita LKPD-nya nanti. Kita kerjakan sama-sama. Cukup? 5 nanti untuk apa? 5 sebagai hak anak di rumah. Kemudian 5 lagi kewajiban sebagai anak di rumah atau sebagai anak orang tua. Yang ketiganya nanti tanggung jawabnya juga 5. Jadi kalian nanti tinggal menuliskan lagi, nanti tinggal cari yang tulis tadi. Oke? Bapak bagian yang kami dinamik kayak gini. Ini kan perempuan. Nah, jadi tunjangan ini adalah pahlawan Aceh. Ya, nih. Buat ini. Jadi selesai izin kita, baru kita bagi rapor. Nah, ini aman keyboard. Panglima yang pahlawan Aceh yang berasal dari kakek dari Aceh ke tengah. Apa tuh? Permisi, sekarang. Nih. 9, baru satu lagi. Jadi kita isi di sini ya. Nanti sini dulu kita isi ya. Udah belum? Udah, bagus. Ya. Itu ambilkan dan bapak-bapak sudah. Siap belum? Nah, nanti kita presentasikan satu kelompok, satu ke depan nanti maju. Ya, kita presentasikan. Seperti semula. Nama kelompok kita sudah ada. Tukumar, Nadine, Amandima. Siap, kelompok Nadine. Pak, ini kelompok Pak. Kelompok Nadine, Pak. Ini kelompok Nadine. Sudah. Nah, sudah. Ulang, kelas 6. Iya, untuk kalian semua. Baik. Selanjutnya ini kita presentasikan dulu. Kita presentasikan hasil pekerjaan kelompok Tengku Umar. Nah, coba kelompok pertama maju bertiga. MPL ini bertiga. Silakan bertiga. MPL. Satu orang nanti membacanya. Silakan bantu. Nih, jadi kelompok Tengku Umar ini mencoba untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, nih. Jadi yang dipresentasikan ini sebagaimana yang kalian rasakan di rumah. Ya,
Terus kurang rapat mikrofonnya. Suara. Kembali tanggung jawab, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak membantu orang tua kewajiban, bertingkah laku sesuai tanggung jawab, hak mendapatkan makanan, hak bersahabat kepada mendapat bantuan, tanggung jawab, menjaga nama baik keluarga, tanggung jawab, hak untuk mendapat pendidikan, hak. suaranya anak kita, teman kita Ilham Kurangkan kencang sekali. Untuk kelompok siapa ada dulu nih? Penyatin apa Amandima dulu? Penyatin boleh, penyatin dulu. Kita berselingan dari kelompok Tukul Umar ke penyatin. Silakan kelompok penyatin. Tinggal nempelkan juga dibacakan. Ke sini sesuai dengan nomornya, ya. Jadi kalau seperti ini kelompok Tukul Umar ini kita berbang berapa? Kenapa berbang berapa? Karena yang ditulis kadang-kadang tidak sesuai dengan nomor. Padahal jawaban sudah benar. Jawaban sudah benar itu. Nah, ini Bapak lihat sangat bagus, sangat bagus. Tapi malu-malu untuk maju. Nah, nggak usah malu. Coba, mari, kita bacakan. Kelompok Cut Nadin, kami dari kelompok Cut Nadin. Iya, akan presentasikan hasil kerjasama kami. Ya, coba baca dulu dari atas. Hatinya malu-malu, nggak usah malu-malu. Nah, pada kesempatan ini, pada kelompok Cut Nadin ini, coba di mananya kesalahan kita. Coba kita apa dulu? Kita perhatikan di depannya. Ada pernyataan sini bermain. Bermain ini sudah benar, kita sama-sama bermain dengan mendapatkan hak. Pada yang keduanya membersihkan. Boleh. Ini wajib Pak. Merapikan seperti semula sama halnya harus tanggung jawab. Itu kelompok Nadin sudah mengerjakan tugasnya. Kembali lagi untuk kelompok Amandima, silakan dimaju. Presentasikan ke depan. Boleh. Jima aja, Jima. Ada yang satu tempel. Acara yang berbicara untuk presentasikan di depan. Silakan dibantu. Bantu. Sini. Ya. Ya. Kelompok Amandima ini katanya bermain di hak. Merapikan kembali pada kewajiban, membersihkan tanggung jawab. Ya, baik. Kemudian untuk kelompok Amandima benar semua. Sudah benar. Cuma sedikit aturan kan kita buat di sininya, buat nomornya di sini. Pada nomor tulisannya lebih jelas lagi ya. Ini sudah bagus, sudah benar semua. Padahal kelompok Tukumar cuma satu salahnya. Padahal kelompok ini cuma satu salahnya. Ya, tapi sudah benar semua. Ya, oke. Hari ini kira-kira kalian senang nggak? Senang nggak kalian? Dengan pelajaran ini yang kalian dapat ini, sudah tahu hak kalian kan? Sudah. Oke. Sebentar, kita speaking sebentar ya. Sebentar. Ini mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu, tepuk dua, Siap. tepuk tiga, Semangat. tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima. Siap berada. Ya, tepuk 100 untuk kalian semua. Oke. Di sini ada sedikit permainan ekstrim
juga yang ini aja. Putihnya lebih terang. Ini mulai dari mana nanti? Dari sini ya, mulai dari sana. Nanti udah belum cara bermainnya? Tidak. Jadi nanti caranya pas penyanyinya nanti, pas penyanyikan lagu balokku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu. Terus? Iya. Meletus balon hijau. Jadi takutnya di mana nanti? Dia udah menyanyikan satu lagu boleh baca puisi, boleh baca pantun, ya, boleh menyanyikan, boleh berselawat. Oke? Sudah? Sudah jelas? Sudah berdua boleh bertanya sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Bersama ya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, terus merah kuning kelabu, hijau kuning biru, meletus balon hijau. Inilah kita contoh. Inilah yang disebut tanggung jawab. Di awal kita sudah berjanji mana yang kena nanti jatuhnya meledaknya, di sana harus bernyanyi. Tapi kita harus bertanggung jawab kali ini, ya. Nah ini contoh hal mudah. Silakan. Silakan. Betul kan diam. Terus. Tidak apa-apa. Ya boleh. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, dan biru, meletus balon hijau. Boleh bernyanyi, boleh baca puisi, boleh baca pantun, boleh berserah juga. Terserah. Pilihannya terserah. Ada 4 ya. Ada 4 terima kasih apa hukumnya. Boleh bernyanyi, baca puisi, baca pantun, berserah juga boleh. Ya. Boleh. Dari mana? Dari mana? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning dan biru, meletus balon hijau. 1, 2, 3. Bangga Abang Magis. Bagus. Abang bangga adik nangis. Iya bagus. Ini pantun yang bagus. Sedikit tapi berguna. Ya. Dari sini biar Pak. Sudah kita cukupin aja ya. Masalah kalau kita di rumah itu jangan terlalu banyak menuntut. Jangan terlalu banyak menuntut hak. Ya. Jangan terlalu banyak menuntut hak orang tua. Ya. Mari kita sesuaikan hak yang kita tuntut itu dengan orang tua sesuai dengan kemampuan dengan orang tua kita. Ya. Jangan terlalu banyak menuntut. Ini yang perlu disangka. Ya. Sebelumnya pasti senang belajar ini kan? Senang nggak? Bagus. Maka dari itu, Bapak ulangi kembali. Ingat, ini yang kita pelajari hari ini, hak, kewajiban, tanggung jawab. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban harus sesuatu yang kita kerjakan. Tanggung jawab itu setiap perbuatan dan kita harus kita berani bertanggung jawab. Ya, maka dari itu Bapak pesan lagi, jangan ada menuntut hak yang tidak sesuai kemampuan orang tua kita. Oke? Jangan terlalu banyak menuntut hak orang tua. Ini tugas ada di C.
Tidak banyak, hanya mungkin 5 atau berapa? 3. Ya, jelas? Sudah? Waktu Bapak kasih 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang Bapak kasih waktu. 10 menit dari sekarang Bapak kasih waktu. Silakan dikerjakan buat nama. Ada pulpen? Siap. Nah, kumpulkannya. Ini soal-soal mudah cuma yang ada di rumah kalian. Sesuai dengan kenyataan yang ada di rumah. Silakan dikumpulkan kalau siap. Sudah. Sudah. Dikumpul. Siapa lagi? Siap. Ya. Ini lagi. Ya, kekurangan 5. Jawab lagi. Ya. Pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Nanti kita lakukan kembali dengan hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik dan warga negara. Ya, kita lakukan lebih lanjut. Untuk itu, hari ini sebelum kita tutup dengan doa, Bapak kasih pengumuman sedikit. Kita hari ini bagi rapor. Di akhir semester kedua ini semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Dengan nilai yang memuaskan ini, bagi yang memuaskannya nilai yang didapatnya dipertahankan. Bagi yang tidak memuaskan, ini ditingkatkan lagi cara belajarnya. Ya, ditingkatkan cara belajarnya. Mungkin yang kurang kali lebih giat lagi belajarnya. Lebih giat lagi. Nah, jadi yang mendapat nilai beberapa kali ini yang memuaskan dipertahankan. Ya, jangan sampai turun kembali. Sebenarnya karena ini kita ada PPL hari ini, kita beberapa udah kemarin seharusnya. Maka dari itu kita beberapa masuk kembali tanggal 3. Kita mulai kelas sudah. Silakan. Ya, itu maksudnya. Silakan keluar.